penampilan pertama kita tentunya Yayu tahu nggak? Ada satu kesenian yang sangat dinamis, lucu. Dinamis, lucu, Lucu. apa? Topeng? Topeng nggak lucu. Apa dong ya? Lucu. Sintren, Mereka- sintren nggak lucu juga. Pemainnya para cowok, tapi dandanannya dandanan cewek. Waduh, penasaran nih Regina nih. Penasaran, iya. Apa penampilannya Kang Ok? Mungkin penampilannya bagi Yayu karena ada nama Bugis di situ. Oh gitu, waduh, penasaran ya. Iya. Bugis. Wah, Regina inget. Itu, Ronggeng Bugis. Ronggeng Bugis. Ini dia penampilannya.
Ronggeng Bugis. Ronggeng Bugis merupakan tarian jenaka yang ditarikan oleh laki-laki dengan dandanannya seperti wanita. Mulai dari tata rias sampai busananya. Tarian ini berasal dari Cirebon Utara yang pada saat itu disajikan dalam bentuk helaran. Kemudian pada tahun 90-an, tari Ronggeng Bugis ini diangkat oleh almarhum Mbah Kartani dan almarhum Mbah Handoyo menjadi sebuah tarian pertunjukan. Dan penarinya pada saat itu Mas Tiswo yang sering mementaskan tari Ronggeng Bugis di wilayah Cirebon Utara. Gerakan Ronggeng Bugis pada awalnya yang sering ditampilkan oleh Mas Tiswo itu hanya sekitar 3-4 gerak. Kemudian oleh almarhum Mbah Handoyo dikembangkan kembali menjadi 17 gerak. Tari Ronggeng Bugis ini menggambarkan prajurit yang diutus untuk memata-matai musuhnya pada zaman Sunan Gunung Jati. Di dalam perkembangannya, tarian Ronggeng Bugis ini mengalami beberapa perubahan, di antaranya kostum, aksesoris, dan lain-lain. Ke depan kami berharap tarian Ronggeng Bugis ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, terutama generasi muda. Kenapa? Kenapa Jeng? Nggak boleh. Di sini dilarang. Ini kawasan ramah lingkungan, Cin. Kamu Oh, belum tahu ya? belum. Di sini itu nggak boleh buang sampah sembarangan. Oh, terus? Tidak ada sampah plastik. Nggak boleh bakar-bakaran. Oh, jadi di sini itu harus nggak boleh ngerokok, Iya. buang sampah sembarangan. Itu coba bayangin kalau Cin tadi ngerokok ya itu asapnya daun-daun pada kering, Cin. Aduh, polusi ya. Polusi, Cin. Aduh, jadi di sini tuh kalau nggak ada sampah tuh, aduh, harum ya kan, Sejuk, sejuk, jadi Nyaman, nyaman. Jadi pengunjungnya nanti semakin banyak. Oh, semakin betah ya. Betah, Oh, Cin. gitu. Jadi nggak boleh rokok. Nggak boleh itu Oke. dibuang, Cin. Aduh. Jangan dibuang, Cin. Sampahnya, Oh iya, Cin, nggak lupa. boleh, Cin. Aduh. Sembarangan aja Iya, kamu. makasih ya Jeng atas infonya, diingetin. Hai teman-teman yang mau datang ke Bukit Bambu, jangan lupa jaga kebersihan dan jangan lupa jangan buang sampah sembarangan dan nggak boleh merokok. Oke, Cin. Oke, masih bersama kami dalam kegiatan kegiatan Festival Destinasi secara virtual yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Cirebon lewat Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Saya Kabupaten masih- Cirebon. Masih terpinggal-pinggal tadi gerakan Ronggeng Bugis. Iya, yang luar biasa Luar ya, biasa. lari ke sana kemari. Padahal itu waditranya sangat sederhana. Ya, Oh iya? ya, hanya apa tadi yang saya lihat ketipung, terusnya bonang, tapi itu bikin dan itu ya saya jadi ingat dulu ketika Jimbaran ulang tahun, mereka mintanya Ronggeng Bugis. Waduh, kenapa ya? Hah? Kenapa mintanya Ronggeng Bugis gitu? Ya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Tapi bicara soal Ronggeng Bugis, kita coba tanya sama pimpinan sanggarnya Ya, kali ya. nanti saya tanya sama pimpinan sanggarnya, Iya. kenapa dinamakan Ronggeng Bugis, kenapa tidak Ronggeng Dayak Iya, padahal mah di Cirebon kan ada Dayaknya ya Kang ya? atau Ronggeng Ronggeng Plumbon katanya. Plumbon. Heeh. Itu Ronggeng Bugis. Ronggeng iya, Ronggeng Cirebon konon kayak mungkin asli identitas Cirebon nih. Penasaran, kok Bugis kan adanya di Makassar di Sulawesi. Iya, jauh gitu ya. Tapi itu satu kesenian Kabupaten Cirebon. ya. Yang luar biasa Luar ya, biasa, aduh itu iya. bikin perut saya sampai sakit ngelihatnya tingkahnya. Lari ke sana sini nggak Tadi, mau diem. Dikejar-kejar kayaknya. Iya, oke. Selain tadi ada penampilan Ronggeng Bugis, kita juga
akan menyaksikan saat lagi nih. Iya. Satu tarian lagi Tarian lagi. dari sanggar yang sama, Sanggar Pring Gading. Tarian apa? Yang pakai panah-panahan? Jemparing. Jemparing, betul banget. Mari kita saksikan, ini dia penampilan Jemparing dari Sanggar Pring Gading. Gading. Tari Jemparing merupakan tarian kreasi yang dibuat sekitar tahun 2011 oleh Gita Lugina. Tarian ini menggambarkan prajurit wanita yang sedang berlatih memanah. Tarian ini terinspirasi dari tarian prajurit Dimas Gandasari yang pernah dipentaskan di panggung budaya Sunyaragi dengan judul Sendra Swatacana Palagan Putri Sela Pandan yang digarap oleh almarhum Pak Handoyo. Wey, itu dia penampilan dari Jemparing, luar biasa ya. Dinamis, gagah, tapi halus. Iya. Gagahnya karena mereka siap perang. Wow.
Ya, halusnya karena yang membawakan ini kaum wanita. Iya. Mungkin terinspirasi karena kita juga punya pahlawan wanita Nyimas Gandasari. Oh iya, betul banget. Iya. Sejarah kita menceritakan ya Menceritakan dalam itu, buku dan di Purwakarta Rubanagari tentunya. Tuh tari jemparing salah satu kekayaan milik Cirebon Cirebon. tentunya. Luar biasa ya. Iya. Kita akan terus mengeksplor kekayaan-kekayaan milik dari Kabupaten Cirebon tentunya. Iya. Itu baru berapa tadi Rongeng Bugis? Jemparing, Jemparing. ya, baru 2 nih. Masih Iya. ada banyak lagi penampilan. Wah, iya. Kalau ditampilkan semua dari 42 jenis mungkin 3 tahun tidak selesai. Aduh. Iya, ada sandiwara, ada ini. Itu baru jemparing tadi. Pokoknya ya sangat aduh ya gimana ya saya bisa untuk menceritakannya gitu. Ya, kita berdua sebagai MC juga spesialis ya, artinya dengan kreativitas berbagai seniman dan seniwati dari Kabupaten Cirebon ini terus mempertahankan kekayaan daerahnya. Itu patut diapresiasi, sangat patut diapresiasi karena kita tahu kebudayaan itu merupakan pilar dari sebuah negara. Iya, jadi ada filosofi Cirebon. Apa tuh? Ya. Ajining badan, dening busana. Wis, artinya Bahwa kehormatan kita tergantung busana yang kita pakaikan. wah, ngomongin busana nih kita berdua kayak busananya Iya, juga kita spesial juga nih hari ini. ini pakai busana Iya, Cirebon. busana Yang kedua, Cirebon. ajining diri, dening pakarti. Artinya kita menilai seseorang dari perilaku kita. Cerminan berarti ya. Kita. Dan ini yang ajining bangsa, dening budaya. Waduh, artinya apa? Artinya bahwa martabat kita sebagai bangsa tergantung budayanya. Wah, berarti dengan adanya 40 lebih jenis kesenian yang ada di Kabupaten Cirebon itu terbukti budaya yang ada di Indonesia ini sudah dipertahankan di sini. Satu lagi, petaka Apa lagi itu. tuh? Ajining budaya, dening agama. Nah. Jadi budaya-budaya yang kita ini bertentangan tidak dengan agama kita tuh. Nah, Karena kita ini kesenian hampir diciptakan seluruhnya dalam rangka sebagai media penyebaran agama Islam, otomatis tidak bertentangan. tidak bertentangan ya, betul banget. Wah, luar Ada biasa. namanya tontonan sebagai tuntunan. Tuntunan. Tuh, ya. Jadi tontonan yang ada di kita ini itu hampir seluruhnya tuntunan. Luar biasa ya. Itu tadi kita sudah menyaksikan Jemparing. Jemparing. Baik. Iya. Sesaat lagi kita akan menyaksikan, kalau dari tadi sudah penampilan tari-tarian ya, dari awal sudah ada Ronggeng Bugis, lalu ada Jemparing, tari-tarian. Kali ini kita akan mendengarkan suara-suara. Nah, sekarang kita lebih ke musik. Musik, betul banget. Langsung saja tidak usah panjang lebar, ini dia penampilan Suara Tala. Tala dari Peringgadi. Peringgadi.
Tala dibentuk tahun 2013 oleh almarhum Pak Handoyo. Suara Tala sendiri berarti bunyi-bunyian yang bernada. Alat musik yang dipakai oleh Suara Tala sendiri adalah hasil dari rumusan yang ditemukan oleh almarhum Pak Handoyo yang teorinya sekarang sudah dijadikan sebuah buku. Dari rumusan tersebut, kita bisa membuat gamelan dari bahan-bahan seperti pipa aluminium, per mobil, bahkan gitar dan gitar bass pun itu bisa dibuat bernada gamelan seperti pelok, slendro, dan lain sebagainya. Teori ini pada awalnya kami sendiri sulit untuk memahaminya. Tapi jika kita mau mempelajarinya lebih dalam dan disertai dengan pembuktiannya, memang benar bahwa teori tersebut benar adanya. Artinya, teori itu terbukti benar ketika dibuktikan sebenar-benarnya benar. Kembali dalam Festival Destinasi Virtual dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon. Luar biasa ya penampilan yang barusan. Ya yuk tadi saya itu hampir lagu-lagu klasik Cirebon hafal. Tadi saya dengar suara suling Bayeman atau Kiser atau Bendrong, bukan. Apa ya? Ternyata ini ciptaan sendiri. Duh, luar biasa, Iya. kreatif banget ya Iya. anak-anak Dan muda zaman sekarang. yang lebih saya angkat jempol ke Suara Tala tadi ya, itu semuanya pentatonis. Waduh, Ya, tadi saya kan bisa main gitar ya, apa ini? Kok jadinya pentatonis gitu? Dari semuanya lah pentatonis. Yang alat modernnya gitarnya, dan yang itu lagi tadi kreativitas lagi itu mereka buat dari ini pipa ya. Itu. iya. Dan tadi ada satu alat yang dari aluminium juga ya. Iya itu tadi kan kenapa tidak dari saron ya, itu kenapa tidak dari besi tapi dari pipa. Dan itu luar biasa ini. Iya. Terjadi ini Cirebon. Cirebon ya yang punya, yang lain nggak punya. Jadi Cirebon. kalau mau lihat datang ke Cirebon. Luar gitu. biasa. Ingat, pemerintah Kabupaten Cirebon lewat bidang pariwisatanya sudah banyak menyelenggarakan festival-festival seperti ini di beberapa destinasi unggulan yang ada di Kabupaten Cirebon tentunya. Dan saat ini tempatnya ada di Bukit Bambu yang letaknya ada di Jalan Patapan, Kecamatan Beber, Kabupaten Jalan Cirebon Kuningan. Betul, jalan utama Cirebon Kuningan. Jadi strategis sekali. Betul. Mudah dilewati. Kalau dari tol itu kita keluar tol Ciperna. Tol Betul. Iya, tol Langsung Ciperna, ambil ke ya, 1 kiri. kilometer ke atas. Iya, ke atas arahnya. Nanti langsung kelihatan ada kuda-kuda di situ. Jadi karena di atas tempat parkir destinasi wisatanya terlunya ke bawah ya. Saya masih terngiang-ngiang tadi lagu Tengaran. Itu sepertinya ini seperti Pungguk Merindukan Bulan. Aduh, udah ini mah penayangannya Iya. malam ya. Berharap digelarinnya iya, berharap yang lagunya. tidak pasti. Aduh. Tapi itu hanya lagu ya. Tapi walaupun bagaimana kita sebagai masyarakat patut mengapresiasi. Iya, luar biasa. Ini anak-anak muda ya, anak-anak muda semuanya bisa kita tidak meniru yang sudah ada. Ini Cirebon dong. Harus punya kreativitas Iya. sendiri ya, harus punya ciptaan sendiri, harus punya identitas. Dan alhamdulillah Cirebon sudah punya Suara Tala. Sampai saya ini gatal tadi pengen naik ke atas pentas tadi. Iya ya, untung ditahan-tahan. Tadi kalau nggak ditarik-tarik sih kayaknya naik ke atas panggung. Iya, luar biasa.